Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi di video pembelajaran geografi. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi desa dan kota part pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Anak-anak hebat, para pembelajar. Hari ini ketemu lagi, kita akan membahas materi geografi untuk materi baru kita, yaitu materi desa dan kota bagian ke-1, di mana materi ini diperuntukkan untuk siswa SMA kelas 12 di semester ganjil yang akan disampaikan langsung oleh saya sendiri, Mr. Ian Priyanda. Nah, untuk kegiatan pembelajaran, kita harus mengetahui kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya ya. Adapun KD atau kompetensi dasar yang akan kita capai, kegiatan pembelajaran baik pertemuan 1 dan kedua, yang pertama adalah menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Itu untuk KD-nya ya, kompetensi dasarnya. 4.2-nya membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan juga diagram. Untuk pertemuan 1 dan 2 ini, kalian akan banyak sekali membahas terkait dengan desa dan kota, baik itu mengidentifikasi, menjelaskan, mengklasifikasi, menganalisis, ya kan? Baik itu kemudian desa maupun kota. Ya, itu untuk pertemuan 1 dan 2, ini adalah untuk kompetensi indikator pencapaian kompetensinya. Okay, next. Adapun tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning, diharapkan kalian sebagai siswa pada pembelajaran kali ini kalian mampu menjelaskan, mengidentifikasi, ya kan, kemudian menganalisis bagaimana perubahan yang terjadi antara desa dan kota dan bagaimana pengaruh keduanya sampai dengan kemudian kita akan melihat dampaknya ya. Nah, pertama, kita akan membahas terkait dengan struktur keuangan serta perkembangan desa dan kota. Nah, kalau kalian lihat di sini ada gambar apa ya? Ya, betul sekali. Gambar sebuah desa ya. Di sebelah kiri, ya di sebelah kiri ini ada gambar dengan atap rumah di perkampungan desanya lancip-lancip ke atas. Ada yang tahu ini perkampungan mana? Ya, ini perkampungan yang ada di Sumatera Barat ya, di daerah Padang, yang kita kenal juga mereka menyebut kampung itu dengan kata Nagari ya. Terus kemudian di sebelah kanan kita ada gambar di mana persawahan dengan pemukiman di balik bukit ya, sangat indah. Dan ini adalah merupakan potensi dari sebuah desa ya. Kemudian di bawahnya lagi kita melihat ada perkampungan ya, melewat yang mengikuti arah jalan ya, ini juga adalah salah satu keunggulan ataupun kemudian potensi yang dimiliki desa. Masih sangat hijau. Oke, next. Nah, bagaimana struktur keuangan serta perkembangan desa dan kota? Kita lihat struktur keuangan serta perkembangan desa. Menurut Pintarto dulu, desa itu memiliki definisi. Definisinya adalah suatu perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Ketika manusia dengan lingkungannya berpadu, kemudian terbentuklah yang namanya. Hasil perpaduan jelas adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, demografi, ya, dan memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang mereka miliki. Seperti itu. Nah, adapun ciri-ciri desa. Ciri-ciri desa itu ada suatu interaksi antara manusia yang sangat kuat. Itu desa. Dan kampung, kalau kita tahu di desa itu masyarakat dari ujung kampung ke ujung kampung, dari ujung desa ke ujung desa, bisa jadi mereka saling mengenal. Kenapa? Karena interaksi mereka sangat kuat. Kemudian memiliki pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan dan perasaan. Karena biasanya orang yang tinggal di satu desa itu memiliki kesamaan adat istiadat, kesamaan kesukuan, sehingga hobi, kemudian perasaan, mereka semuanya saling terikat. Nah, keluarga-keluarga di desa merupakan satu unit sosial dan unit kerja. Jadi, kalau kita lihat di desa itu, ketika mereka bekerja sama, ketika mereka melakukan gotong royong, mereka satu kesatuan
ada yang kemudian ini yang bekerja, ini yang tidak, enggak. Tapi mereka akan bekerja sama. Mata pencarian penduduknya itu mayoritas bersifat agraris ya. Proses sosial berjalan lambat. Kenapa? Karena mereka hanya bersosialisasi dengan lingkaran yang ada di desa saja. Tapi untuk kontrol sosial didasarkan pada hukum informal atau hukum adat, biasanya ini sangat ketat mengatur masyarakat desa untuk kemudian mematuhinya. Jumlah penduduk relatif sedikit ya, sehingga warga desa banyak yang bergantung pada juga musim ya. Jadi mereka kepada saat musim panen, musim musim unduh ya, ketika mengunduh semua hasil-hasil panen mereka ya, seperti itu. Itu ciri-ciri desa. Nah, kemudian unsur-unsur pembentuk desa. Kalau kita ketahui, desa itu terbentuk karena 3 hal ini. Ya, desa itu bisa terbentuk jika 3 hal ini terpenuhi. Pertama, adanya wilayah. Harus ada wilayah dulu. Ya, harus ada wilayah. Bagaimana desa itu terbentuk kalau nggak punya wilayah? Ada penduduk, ada perilaku masyarakat, tapi tidak ada wilayah, maka akan menjadi pengungsi. Lalu kemudian ada wilayah, kemudian ada perilaku masyarakat, tapi nggak ada penduduk, nggak mungkin, ya, karena perilaku adalah hasil dari apa yang dilakukan oleh penduduk, ya. Jadi setelah wilayah, yang kedua adalah penduduk, ya, dan yang ketiga adalah perilaku. Perilaku ini adalah suatu hal yang mengikat, ya, pola komunikasi, pola interaksi, ya, yang dilakukan oleh penduduk sehingga mereka terbentuk menjadi suatu desa, ya. Ada wilayah, ada penduduk, dan juga ada perilaku. Itulah unsur-unsur pembentuk desa. Dan 3 hal ini harus terpenuhi. Jika satu saja tidak terpenuhi, maka tidak bisa terbentuk. Nah, klasifikasi desa, klasifikasi pembentuk desa. Jadi desa itu klasifikasinya untuk desa ada yang dia melihat dari bagaimana potensi sumber daya alamnya, potensi sumber daya manusianya, potensi kelembagaannya, serta potensi sarana dan prasarana. Kalau kita lihat desa-desa di Indonesia, mayoritas itu melihat potensi sumber daya alamnya karena memang di desa itu tanahnya yang luas, terus kemudian masih banyak sekali tumbuhan ataupun pertanian yang tanahnya subur, sehingga itu memudahkan mereka untuk bercocok tanam. Lalu kemudian bagaimana potensi sumber daya manusia? Potensi sumber daya manusia biasanya sangat berpengaruh dengan potensi kelembagaan. Ketika masyarakatnya menjunjung tinggi tentang adat istiadat, ketika masyarakatnya kemudian mengikuti aturan-aturan yang sudah mereka sepakati, lalu kemudian mereka laksanakan, maka kemudian kelembagaan atau sistem organisasi yang ada di desa itu akan semakin ajak, semakin baik. Ya. Begitupun dengan potensi sarana prasarana, bagaimana desa tersebut akan semakin cepat berkembang ketika desa tersebut ada banyak jalan menuju desa tersebut. Aksesibilitas untuk menuju ke desa tersebut sangat memadai, maka desa tersebut akan semakin cepat untuk maju. Itu untuk klasifikasi bentuk desa ya. Ada potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi kelembagaan, dan juga potensi sarana prasarana. Oke, next. Tipe-tipe desa. Jadi ada tipe-tipe desa, kalau kita lihat ada yang dikenal dengan desa pesisir, ya, desa nelayan, terus kemudian ada desa persawahan, desa perladangan, desa perkebunan, desa peternakan, desa perdagangan, desa pertambangan, ada desa industri kecil dan kerajinan. Ini untuk desa-desa bagaimana melihat aktivitas masyarakatnya. Mayoritas masyarakatnya bekerjanya di sektor apa? Ada yang mayoritas sebagai nelayan, ada yang sebagai petani sawah, ada yang sebagai petani ladang, ada yang sebagai petani perkebunan, ada yang sebagai petani peternakan, ada yang dia mayoritas sebagai pedagang, atau kemudian desa pertambangan dan industri kecil dan kerajinan. Ya, itu untuk tipe-tipe desa. Nah, kemudian kita melihat tipe-tipe desa ini ya, menurut Sukandar ya, Wiryatmaja membagi pola pemukiman pedesaan ke dalam 4 pola. Jadi ketika tadi desa-desa yang ada, apakah itu desa nelayan, desa perkebunan, desa persawahan, maka kita akan melihat pola pemukimannya, ya. Dimana kalau kita ketahui ada pola pemukiman yang menyebar, ada pola pemukiman yang melingkar, ada pola pemukimannya yang dia memanjang, ada pola pemukiman penduduknya yang berkumpul. Jadi pola-pola pemukiman di tiap-tiap daerah tadi ya itu berbeda-beda. Ada penduduknya yang dia mukimnya itu menyebar, ada penduduknya itu dia melingkar, ya, melingkari fasilitas sarana prasarana bersama, ya. Terus kemudian ada yang pola pemukimannya memanjang, mengikuti jalan, mengikuti garis pantai, ya. Terus kemudian ada yang pola pemukimannya berkumpul, biasanya di daerah yang tanah yang subur, terus kemudian mereka bercocok tanam bersama, ya. Kalau untuk menyebar biasanya di daerah pegunungan. Itu untuk tipe-tipe desanya. Nah, berikutnya kita lihat
tingkat perkembangan desa. Kalau tadi kita melihat bagaimana desa itu didasarkan pada jenis pekerjaannya. Sekarang kita akan melihat tingkat perkembangan desanya. Satu, itu adalah desa swadaya. Apa sih yang dimaksud dengan desa swadaya? Desa swadaya adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Penduduknya masih jarang dan kurang berkomunikasi dengan masyarakat luar, sehingga proses kemajuan yang diperoleh sebagai hasil interaksi dengan wilayah yang berjalan lambat. Jadi kalau desa swadaya ini masih bergantung pada alam, masih sangat kuat bergantung pada alam. Kenapa? Karena mereka jarang sekali, ataupun misalnya kemudian mereka memang membatasi diri untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang lebih luas. Ya, masyarakat luar, masyarakat yang lebih luas. Sehingga proses kemajuan-kemajuan yang didapatkan oleh desa masyarakat yang di desa swadaya ini masih sangat lambat. Ya, seperti itu. Mereka masih sangat bergantung pada alam. Ya. Nah, yang berikutnya adalah desa swakarya. Nah, kalau desa swadaya tadi kemudian masih bergantung sama alam, lalu kemudian mereka sangat membatasi diri dengan berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas atau lebih luas. Ya. Sedangkan desa swakarya ini adalah desa tingkatan kedua secara perkembangannya, ya, yang merupakan desa yang masyarakatnya sudah lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya. Ya, seperti itu. Mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan mereka melakukan sebuah proses produksi yang jauh lebih baik sehingga hasil produksi yang berlebih itu bisa kemudian dijual ke daerah lain. Ya, sehingga mereka berinteraksi dengan wilayah lain itu lebih intens, ya, lebih sering. Seperti itu, ya. Nah, untuk desa swakarya ini sangat mungkin, ya, sangat mungkin dia melakukan hubungan ataupun kontak dengan warga-warga lain, ya, dengan intensitasnya yang cukup sering, ya, walaupun sedikit. Biasanya mereka lebih banyak melakukan intensitas ketika mereka sudah mulai musim panen, ya, terus kemudian mereka kelebihan produksi lalu mereka akan menjualnya. Ya, itu untuk desa swakarya. Pendidikan di sini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan desa swadaya. Nah, tingkat yang ketiga ini adalah desa swasembada. Desa swasembada ini banyak di Indonesia, ya, khususnya adalah desa-desa yang berbatasan dengan ibu kota. Desa swasembada adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang secara optimal yang ada di masyarakat, ya, baik dari sumber daya manusia, sumber daya alam, ya kan, terus kemudian pola pikir masyarakat, bagaimana pendidikan masyarakatnya itu sudah sangat lebih baik. Bahkan sampai dengan kemudian kalau kita lihat, ya, masyarakat di desa ini sudah mulai mengadakan interaksi dengan lingkungan masyarakat yang luar, bahkan tukar menukar barang dengan wilayah lain, sehingga hasil interaksinya menyebabkan masyarakat di desa swasembada mampu menyerap teknologi yang baru, ya, untuk memanfaatkan sumber daya yang sehingga proses pembangunannya berjalan dengan sangat baik. Ya, itu untuk desa swasembada. Jadi desa swasembada adalah desa maju, ya, di mana memang mereka dalam sistem pertanian kita lihat mereka sudah menggunakan traktor, mesin canggih, ya, terus kemudian perdagangan juga sudah semakin masif, ya kan, distribusi barangnya, terus kemudian penjual beli barangnya itu untuk desa swasembada. Oke. Nah, kita lihat bagaimana struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota. Kalau tadi adalah tentang desa, kita lihat sekarang adalah struktur keruangan serta perkembangan dari kota. Kita lihat, ini ada dua kota yang berbeda. Ya, di sebelah kiri kita, gambar kota apa itu? Ada yang tahu? Ini salah satu jalan yang terkenal, ya, di New York, ya, seperti itu. Kita lihat gemerlap lampu yang tak pernah padam, ya. Terus kemudian yang di sebelah kanannya, ya, ibu kota kebanggaan kita, ibu kota Indonesia, negara Indonesia, yaitu ibu kota DKI Jakarta, ya. Ini adalah di Bundaran HI, ya. Kita melihat juga di sini, ya, bagaimana gemerlap lampu yang kemudian menandakan ini adalah wilayah serta struktur keruangan yang ada di kota. Oke, next. Nah, kita tadi sudah mengetahui ciri-ciri masyarakat desa. Bagaimana desa itu harus terbentuk. Ada syarat ketentuannya. Terus kemudian kita melihat juga perkembangan desa berdasarkan mata pencahariannya. Juga kita sudah melihat bagaimana perkembangan desa secara perkembangan kemajuan teknologi, pendidikan, serta masyarakatnya. Nah, sekarang kita akan lihat ciri-ciri masyarakat kota. Masyarakat kota itu yang pertama itu adalah secara pekerjaan, ya, itu mereka beragam, sangat beragam. Itu masyarakat kota, ya. Maka kita kenal juga dengan pekerjaan yang heterogen, beragam. Kalau di desa itu masyarakatnya tadi kan homogen, mayoritas sebagai petani. Kalau di kota ada yang sebagai lawyer, ada yang sebagai pendidik, ada yang sebagai pengusaha, ada yang seorang hakim, jaksa, dan
sebagainya. Ya. Maka tidak bisa dipungkiri bahwasanya orang-orang di kota itu mayoritas sebagai pendidikannya yang tinggi. Nah, pendidikan yang tinggi, lalu kemudian ada masalah lain masyarakat yang ada di masyarakat kota cenderung lebih egois, individualis, ya seperti itu. Terus kemudian materialistis. Ya, segala sesuatu itu harus dimunculkan dalam bentuk benda, terus kemudian perwujudan untuk mereka diakui oleh masyarakat pun dalam sisi kepemilikan benda dan lain-lain. Tapi kemudian di kota juga hal positif dan negatif itu seimbang. Ya, kesempatan kerja yang luas itu adalah hal yang positif. Mungkin materialistis, egois, tadi itu adalah satu hal yang negatif. Nah, di masyarakat kota juga merupakan suatu masyarakat yang dikenal juga dengan agen perubahan. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian hal yang agak sedikit negatif ya, bisa katakan tidak mengenal gotong royong. Meskipun kita tahu kalau di Indonesia sendiri, alhamdulillah ya di beberapa kota, termasuk kota-kota di Jabodetabek, masih kita melihat bagaimana masyarakat yang gotong royong ketika ada musibah ataupun ada acara-acara yang kemudian mengharuskan mereka untuk bekerja sama. Nah, ya sudah menjadi ciri masyarakat kota yaitu bersifat glamor ataupun mewah. Nah, di kota sangat terlihat sekali kesenjangan sosial yang tinggi. Jadi ketika kita melihat ada orang yang kaya, kaya banget. Ada yang kemudian kita melihat ada orang yang mampu, mampu banget. Ya, seperti itu. Ya, itu ciri-ciri masyarakat kota. Jadi ada hal positif dan ada hal negatif. Nah, pengertian kota itu sendiri. Kalau kita lihat secara pengertian, kota merupakan kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan serta sosial ekonomi yang heterogen, serta coraknya materialistis. Masyarakat kota terdiri atas penduduk asli daerah tersebut dan juga pendatang. Itulah kota. Ya, itu menurut Pintarto, seorang geograf Indonesia. Ya, dia menjelaskan bahwasanya kota itu masyarakat yang terdiri dari penduduk asli, tapi juga banyak juga orang yang pendatang. Itulah kota. Seperti halnya Jabodetabek. Masyarakat penduduk aslinya adalah Betawi. Masyarakat pendatangnya dari seluruh penjuru Indonesia banyak yang kemudian merantau bekerja di wilayah Jabodetabek atau di daerah Jakarta. Nah, menurut Max Weber sendiri, kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonomi yang ada di pasar lokal, ya, di mana kota ini pasti ada pasar, ya, sebagai benteng serta mempunyai sistem hukum tersendiri yang bersifat kosmopolitan. Ya, di mana masyarakat kota itu punya karakteristik yang sendiri, ya, sangat berbeda dengan masyarakat yang ada di desa. Desa juga punya karakter juga tentunya. Nah, secara peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1987 pasal 1 disebutkan kota adalah sebagai pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Jadi ada watak, ada ciri penduduk kota, lalu kemudian ada wilayah batas administrasi. Ya, wilayah batas administrasi ini satu hal yang jelas, tapi secara penampakan alam terkadang kita melihat kok tidak ada yang berbeda. Contohnya seperti ini. Kalau kita melihat misalnya wilayah DKI Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Selatan yang berbatasan langsung dengan Tangerang Selatan, khususnya wilayah Bintaro. Kalau kita melihat Bintaro sektor 1, sektor 2, itu secara administrasinya adalah wilayah DKI Jakarta. Provinsinya DKI Jakarta. Ketika kita berjalan ke Bintaro sektor 9, ya, terus kemudian sektor 10, ya, maka kita akan melihat kenampakan yang sangat mirip antara Bintaro sektor 1 sampai dengan Bintaro sektor 9, tapi secara administrasi sudah berbeda. Ya. Yang satunya adalah Jakarta Selatan dengan Provinsi DKI Jakarta, yang satunya adalah Kota Tangerang Selatan dengan Provinsi Banten. Ya, itu yang dimaksud dengan kota secara batasan administrasinya. Ya, oke, next. Adapun elemen-elemen yang membentuk struktur ruang kota, ya, menurut Simulingga, ya, di mana dia menjelaskan ada kumpulan pelayanan jasa, ada kumpulan dari industri sekunder atau manufaktur, pergudangan, perdagangan grosir, lingkungan permukiman sebagai tempat tinggal dari manusia dan ruang terbuka hijau, serta jaringan transportasi yang menghubungkan ketiga tempat di atas. Jadi ketika ada kumpulan pelayanan jasa, ya, pemerintahan, keuangan, ya, itu sudah terpusat, ya, dan menjadi pusat pelayanan. Lalu kemudian di dalamnya juga ada wilayah yang merupakan kumpulan wilayah industri sekunder manufaktur. Lalu kemudian pemukiman yang banyak,
serta mampu menghadirkan ruang terbuka hijau, ditambah dengan jaringan transportasi yang menghubungkan ketiga tempat di atas, maka itu sudah menjadi elemen-elemen penting dalam pembentukan struktur ruang kota. Berbeda halnya dengan tadi yang ada desa. Di desa yang penting ada wilayah, ada masyarakat, ada adat istiadat ataupun ada perilaku yang membentuknya. Sedangkan di kota, jadi wilayah tersebut harus mencerminkan dia merupakan sebuah pusat pelayanan. Wilayah tersebut merupakan kumpulan dari industri sekunder, di mana di sana ada pergudangan, pertokoan, perdagangan grosir. Lalu kemudian di wilayah tersebut juga ada pemukiman, tempat tinggal manusia, dan tersedianya ruang terbuka hijau, dilengkapi dengan jaringan transportasi, maka sudah dikatakan kota. Wilayah tersebut sudah dikatakan kota. Ya, jadi indikator kota juga elemen-elemen ini harus terbentuk dalam struktur keuangan kota. Ya, selain dengan masyarakatnya tadi yang bekerjanya sebagai mayoritas heterogen, ya kan, seperti itu, tidak homogen dan lain-lain. Nah, bentuk dan model struktur ruang kota ada yang monocentricity, ada yang polycentricity, ada yang kota metropolitan. Nah, kalau di Jakarta sendiri kita kenal dengan kota metropolitan ya, kota besar yang memiliki dikelilingi oleh kota-kota satelit yang terpisah cukup jauh dengan urban ring dari kota tersebut, tetapi semuanya membentuk satu kesatuan sistem pelayanan penduduk wilayah metropolitan, Jabodetabek. Kalau kita kenal itu adalah Jabodetabek. Jadi Jakarta itu disupport dengan kota-kota satelit lainnya, ya. Ada Bintaro, ada Depok, ada Tangerang Selatan, ada Tangerang Selatan, terus kemudian ada Tangerang, ada Depok, ada Bekasi, ada Bogor. Itu merupakan kota-kota satelit yang mensupport wilayah DKI Jakarta sebagai kota metropolitan. Ya. Nah, untuk monosentri itu adalah kota yang berkembang pesat dengan jumlah penduduknya yang banyak, ya, mempunyai satu pusat pelayanan sekaligus berfungsi sebagai CBD atau Central Business District. Sedangkan polisentrik, perkembangan kota mengembangkan pelayanan oleh satu pusat pelayanan tidak efisiensi lagi. Kota-kota bertambah besar, membutuhkan lebih dari satu pelayanan, jumlahnya bergantung pada jumlah penduduk kota itu sendiri. Kalau Indonesia sendiri, khususnya di DKI Jakarta itu, kita kenal adalah bentuk dan model struktur ruang kotanya adalah kota metropolitan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke teori-teori dalam pembentukan kota. Jadi ada yang dikenal dengan teori konsentris, ada dan teori-teori lainnya. Ya. Nah, kita lihat yang pertama, teori konsentris. Teori konsentris yang dikenalkan ataupun dikembangkan oleh Ernest W. Burgess, ya, di mana dia menyatakan bahwa perkembangan suatu kota akan mengikuti pola lingkaran-lingkaran konsentrik, ya, memilih masing-masing zona itu tumbuh sedikit demi sedikit ke arah luar, ya, pada semua bagian sehingga pada akhirnya akan terbentuk pola kerumunan yang berlapis-lapis dengan daerah Central Business District, ya, sebagai pusatnya. Ya, ini yang warna orange, ini adalah Central Business District. Ya. Sedangkan yang warna ungu, ya, ataupun lingkaran kedua itu adalah zona peralihan, biasanya adalah zona industri manufaktur. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah zona perumahan para pekerja atau yang kita kenal dengan kelas bawah, ya, working class housing. Ya. Lalu kemudian zona yang keempat, ya, atau titik yang keempat itu adalah untuk zona pemukiman yang lebih baik atau kelas menengah. Ya, kita kenal juga dengan middle class housing, ya. Sedangkan yang kelima itu biasanya merupakan zona para pengelaju atau yang kenal juga dengan kaum komuters, para pekerja. Tapi biasanya di zona kelima ini banyak sekali pemukiman kelas atas, ya, seperti itu. Berpusatnya biasanya di nomor 1 dan juga nomornya yang paling banyak pemukiman. Next, itu teori konsentris. Yang berikutnya adalah teori sektoral. Diperkenalkan oleh Hammer Hayat, ya, di mana dia menyatakan bahwa perkembangan unit kegiatan di daerah kota tidak mengikuti zona-zona yang teratur secara konsentris, tetapi dengan membentuk sektor-sektor tertentu. Sektor-sektor tersebut bisa terjadi di sepanjang jalur transportasi darat maupun air sehingga perkembangan kota lebih menyerupai gurita. Nah, ini yang paling mirip ya kalau kita lihat dengan wilayah Jabodetabek dan lain-lain, ya, yang ada di Indonesia, ya, kota-kota yang ada di Indonesia seperti itu. Ini adalah titik satu tetap sebagai CBD, ya, sebagai pusat layanan, industri dan lain-lain. Ya, lalu kemudian wilayah yang kedua, ya, ini adalah wilayah industri manufaktur, ya. Wilayah yang ketiga, ya, itu adalah masyarakat yang bekerjanya dekat, tapi kemudian pemukimannya
bawah ya, kelas bawah. Lalu kemudian zona yang ketiga ya, zona yang ketiga itu adalah zona pemukiman kelas menengah, dan yang terakhir adalah yang kelima adalah zona pemukiman kelas atas. Ya, seperti itu. Itu untuk teori sektoral. Next, ada juga teori inti ganda atau multiple nucleus theory. Nah, teori ini menjelaskan bahwasanya menurut Harris and Ullman, ya Harris Ullman, pada tahun 1945 dia menjelaskan pertumbuhan kota berawal dari pusat pertumbuhan, kemudian bentuk kompleks akan muncul nuklus-nuklus ya, nuklus-nuklus baru sebagai kutub pertumbuhan seperti perguruan tinggi, kompleks industri, terminal bus ya. Dalam teori ini tidak ada urutan-urutan yang teratur dari zona-zona kota seperti halnya pada teori konsentris dan sektoral. Ya, kalau kita lihat di sini CBD-nya di sini, ya zona satunya industri manufakturnya masih berdekatan, daerah pemukiman kelas rendahnya juga masih berdekatan, karena biasanya industri manufaktur itu memang membutuhkan para pekerja ya, khususnya para pekerja dengan skill yang menengah ke bawah. Lalu kemudian keempat pemukiman kelas menengah, kelima agak menjauh dari pusat kota itu adalah untuk pemukiman kelas tinggi, ya enam itu adalah daerah faktur berat, biasanya dijauhkan ya. Terus kemudian yang ketujuh ya daerah di luar PDK ya. Terus kemudian 8 itu suburban ya, pemukiman suburban. Yang kesembilannya adalah industri suburban. Ini pun sangat mirip dengan kota-kota di Indonesia. Beberapa kota di Indonesia itu bentuknya seperti teori. Nah, terus kemudian ada teori konseptoral ya, yang itu biasanya banyak di negara Eropa ya, ditemukan oleh Peter Mann ya, seperti itu. Terus kemudian ada teori konseptoral banyak terjadi di wilayah Amerika Latin ya, di mana teori konseptoral tipe Amerika Latin ditemukan oleh Ernest Griffin ya, dan berdasarkan penelitian yang dia lakukan di Amerika Latin. Terus kemudian ada teori poros. Teori poros ini menekankan pada peranan transportasi dalam mempengaruhi struktur keuangan kota. Dia menekankan bahwasanya semakin banyak sarana transportasi ataupun transportasi yang lebih baik di suatu wilayah tersebut, maka dia akan cepat berkembang menjadi sebuah kota yang maju. Lalu kemudian ada teori historis. Dalam teori historis, Alonso mendasarkan analisis pada kenyataan historis yang berkaitan dengan perubahan tempat tinggal penduduk di dalam kota. Tadi tidak terlalu banyak untuk penjelasan teorinya, hanya fokusnya kita lebih ke teori sektoral, terus kemudian teori konsentris, dan juga teori inti ganda ya. Terus kemudian kita lihat teori pusat pelayanan menurut Christoller. Walter Christoller, seorang geograf Jerman, mengemukakan teori lokasi yang dikenal dengan teori tempat sentral. Dia membagi menjadi beberapa wilayah ya, seperti itu. Ada yang dikenal dengan K3, terus kemudian K4, dan juga ada yang dikenal dengan K7. K3 itu adalah sebagai untuk wilayah pasar, terus kemudian K4 itu untuk transportasi, sedangkan K7 itu suatu wilayah sudah bergerak menjadi pusat pelayanan dengan komplit ataupun kompleksitas yang lebih kompleks ya dibandingkan dengan wilayah K4 ataupun K3 seperti itu. Nah, tempat sentral diasumsikan sebagai tempat yang memberikan peluang kepada manusia yang jumlahnya maksimum untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan, baik sebagai pelayannya ya, maupun sebagai pihak yang dilayani. Nah, berikutnya untuk tahap-tahap perkembangan kota ya, kalau kita tahu kota itu berkembang. Ada yang dimulai dari polis, kemudian polis, metropolis, megapolis, diranopolis, dan metropolis, sampai dengan kemudian kota tersebut menghilang. Menghilang itu dalam artian kota mati. Mereka penduduknya sudah tidak ada yang lagi mau melahirkan, nikah, mereka fokus hanya bekerja, pertumbuhan penduduknya sangat rendah, tapi keuangan mereka sangat tinggi, ya, pendapatan mereka tinggi. Nah, itu menjadi suatu permasalahan lagi seperti itu. Ada kota yang memang dia masih sangat bergantung pada pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat ketika dia tidak mampu mengelola sumber daya alam. Ada yang negaranya sudah mampu mengelola sumber daya alamnya dengan sangat baik, sehingga itu kategori-kategori tahapan perkembangan kota. Kalau kita sendiri, kita masih di metropolis ya, untuk khususnya dalam wilayah ibu kota DKI Jakarta. Itu untuk tahap-tahap perkembangan yang ada di kota. Nah, sudah sampai pada evaluasi pembelajaran ke-1 untuk kegiatan pembelajaran kita. Hari ini alhamdulillah sudah selesai. Silahkan kalian scan barcode seperti biasa untuk melaksanakan quiz ya, atau pengerjaan soal pilihan ganda yang akan kalian langsung kerjakan saat ini juga. Oke, selain itu kalian
kalian juga harus mengerjakan soal esai. Nah, untuk soal esai pada hari ini yaitu menjelaskan, tolong jelaskan 3 hal yang membedakan antara desa dan kota. Jadi apa sih menurut kalian 3 hal yang sangat membedakan antara desa dan kota? Silakan jawab pertanyaan esai ini dengan komentar di kolom YouTube ya, yang ada di YouTube. Jangan lupa tuliskan asal sekolah, nama lengkap, dan juga kelas ya. Seperti itu untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi evaluasi pembelajaran ada pengerjaan soal esai dan juga ada pengerjaan soal pilihan ganda. Pilihan ganda silahkan kalian scan barcode, untuk esai silahkan kalian jawab pada kolom komentar. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini yang sudah menyaksikan video ini. Stay healthy and stay happy everyone. Thank you so much. Mr. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.